variasi bola nih. Ada Kakak Gian Nanda Abdi Negara. Wow, merupakan konten kreator iya dan yang pasti juga freestyle soccernya jangan ditanyakan lagi ya, memang sudah tak diragukan. Tema kita sore hari ini mengenal freestyle soccer di Lampung. Gimana sih, sejauh mana sih freestyle soccer di Lampung ini berkembangnya? Kak Abdi, sebelum ke sana kita mau kenalan dong. Kak Abdi tuh sebenarnya kegiatan sehari-harinya apa dan gimana tuh bisa terjun ke freestyle soccer tuh awalnya gimana? Ya, jadi kegiatan sehari-hari aku sebagai konten kreator di salah satu aplikasi, ya. Terus eh, sejarah aku ikut freestyle soccer ini berawal dari dulunya itu aku sebenarnya itu bukan basic freestyle ya. Aku dulu cuman main bola biasa gitu, kayak main futsal. Dulu juga sebagai pemain bola ingin bercita-cita jadi pemain bola kayak masuk di tim-tim tertentu gitu. Cuman ya itu tadi qadarullah aku eh, kayak ikut seleksi gitu, tapi nggak keterima. Terus Hmm. juga ikut seleksi di sana sini nggak keterima dan akhirnya aku memutuskan untuk jadi freestyler. Jadi freestyler sendiri itu aku waktu itu kayak ngelihat di YouTube gitu, ngelihat freestyler-freestyler dunia kayak Sean Garnier, juga ada eh, pemain bola yang apa bermain freestyle-nya cukup lumayan juga kayak Ronaldinho, kayak Ronaldo dan lain-lain gitu. Jadi aku termotivasi dari situ. Ya akhirnya berjalannya waktu kayak di Bandar Lampung ini terutama di eh, Bandar Lampung ya, di khususnya di Bandar Lampung itu ada kayak komunitasnya sendiri. Jadi aku mengenal komunitasnya itu sekitar tahun 2016. Aku memulai freestyle di tahun 2015 ya sebenarnya. Cuman mm, mungkin proses ya. Jadi mengenal freestyle dulu, baru habis itu kayak ada komunitasnya gitu. Jadi eh, di Bandar Lampung ada komunitasnya ternyata udah mulai dari 2014 kalau nggak salah. Jadi aku Oke. kontak-kontakan lewat Instagram Hmm. dan akhirnya bisa ketemu mereka dan akhirnya bisa bergabung bersama mereka juga dan bisa membuat prestasi di eh, khususnya untuk Lampung gitu. Oke, artinya Ya. Kak Abdi tuh udah lama banget ya ikut-ikut freestyle gitu ya? Dari 2000 berapa tuh? 2012? 2000? 2015. Dari 2015 ikut freestyle. Kalau menekuni bolanya dari tahun berapa? Kalau bolanya itu dari sejak SMP sih kalau bolanya sendiri sekitar Dari SMP 2010 lah. ya? Dari Iya, SMP? Wah, luar biasa. iya, Kak iya. Abdi, kalau kita bilang kan artinya freestyle soccer ini kalau komunitasnya baru dibentuk tahun 2014, sedangkan Kak Abdi ceritanya sudah duluan menekuni ya sebelumnya ya, emang sudah udah tahu gitu freestyle soccer sebelum masuk di komunitas. Iya, sudah tahu sebelumnya. Jadi Iya, sejak artinya Kak Abdi, freestyle soccer itu gimana sih kalau di Lampung? Memang sudah banyak seperti sekarang kah? Atau dulunya ketika Kak Abdi awal mula mencoba masuk di freestyle soccer tuh emang emang hanya orang-orang tertentu atau bisa dihitung pakai hitungan jari aja? eh actually bisa dihitung pakai hitungan jari, Kak. Jadi paling cuman Oke. berapa orang ya? Sekitar 5 orang lah dulu itu. Cuman ya memang Dulu ya. sekarang bertambahnya nggak terlalu signifikan sih ya. Karena mungkin memang olahraga freestyle ini dikatakan olahraga yang sulit gitu untuk dipelajari. Jadi ya berbeda dengan olahraga lainnya. Mungkin kesulitannya di situ. Kak Adi tuh kan kita tahu tuh ya kalau kita buka Instagram Kak Adi nih teman-teman sobat Dian ya kalau kita lihat Instagramnya tentu udah banyak banget tuh juara satu, juara dua, juara tiga dan tiap tahun ini dapat juara sih Kak Adi ya. Ini kan artinya Kak Adi tuh memang sudah paham freestyle soccer ini dan memang sudah tidak diragukan lagi karena sudah menangkan banyak piala ya. Dari semua piala atau kemenangan yang Kak Abdi dapet tuh dari 2019, 2020, 2021, 2022 itu yang kayaknya nih acara-acara besar ya yang Kak Abdi tulis di IG ya. Belum lagi acara-acara lokal mungkin atau yang berbasis komunitas yang mengadakan.
Kak Abdi, pencapaian Kak Abdi yang sampai sekarang menurut Kak Abdi tuh gong banget gitu ya, walaupun tentu masih banyak cita-cita yang masih harus dikejar. Di mana Ya, tuh? Ikut perlombaan mana Kak Abdi? jadi mungkin jadi sekian banyak itu aku yang mungkin di IFFC atau dikenal dengan Indonesia Freestyle Football Competition. Nah, itu adalah Oke. salah satu ajang di mana seluruh freestyler di Indonesia berkumpul di situ dan Wow. beradu skill untuk memenangkan juara satu. Nah, juara satunya itu untuk mewakili Indonesia ke ajang internasional gitu. Wow, Kak Abdi pada saat itu juara berapa? Aku pada saat itu waktu 2000 yang baru ini ya, aku Hah. kemarin 2021 itu juara tiga. Jadi Wow, itu seluruh Indonesia ya? Mewakili ya, Indonesia untuk ajang internasional. Luar biasa, wow, bangga banget ya. Kak Abdi, ih keren ya. Itu latihannya gimana sih Kak Abdi? Sebelum, memang Kak Abdi tuh paham kah? Atau Kak Abdi tuh memang ada guru gitu yang ngajarin freestyle soccer? sebenarnya aku latihannya itu otodidak Kak. Sendiri, Oke. nggak ada guru. Mungkin lihat di Jadi memang YouTube, latihan terus sendiri? dilatih sendiri di rumah gitu, dikulik-kulik sendiri gitu. Oke, kalau berarti kan apa ya, Kak Abdi tuh memang sudah guru lah ya, sudah coach banget kalau misalnya kita bisa bilang ya untuk freestyle Ya, soccer di khususnya di Kota Bandar Lampung. Sampai hari ini Kak Abdi gimana sih freestyle soccer di Bandar Lampung perkembangannya di Lampung ya, mungkin di Lampung terus lebih mengerucut ke Bandar Lampung. Sepengetahuannya Kak Abdi gimana tuh freestyle soccer sampai di hari ini? ya, jadi alhamdulillah freestyle soccer di Bandar Lampung itu sudah banyak personilnya. Sekarang kurang lebih dari kalau yang sebelumnya itu ada cuma 5 orang, sekarang ada 15 orang lah loh. Ya, Oke. ya Kak itu Abdi ada rencana atau ada pikiran mau buat sekolah freestyle soccer atau mau buat apa ya kayak bukan lembaga yang khusus mungkin yang formal tapi kayak ngedidik anak-anak kita yang sekarang kan tentu nggak banyak nih yang tahu freestyle soccer tuh gimana terus juga kok bisa gitu ya bola dimainin bisa hebat banget deh kalau kita ngeliat di Instagramnya Kak Abdi tuh ya. Kak Abdi ada pernah pikiran nggak sih mau ngebentuk potensi-potensi anak muda adik-adik kita tentu yang sekarang nantinya juga akan mengisi perlombaan kan Kak Abdi pasti bakalan pensiun tuh walaupun nanti ya masih lama tentu. Kak Abdi ada pikiran nggak sih mau ngebangun freestyle soccer khususnya di Provinsi Lampung? ya ada, tentu ada. Jadi kemarin tuh sama temen aku dia anak parkur, cuman dia punya kayak sekolah parkur gitu, cuman ya ruang lingkupnya masih kecil lah ya. Nah itu dia kontak sama aku untuk coba yuk kita bikin freestyle soccer tapi yang ibaratnya sekolah freestyle soccer Iya, kecil-kecilan dulu lah gitu. Ya ada nanti mungkin sebentar lagi insya Allah aku akan coba buka itu di tapi kan aku amin amin. di Metro ya kemungkinan Oke. kan aku buka di Metro gitu jadi di Bandar Lampung itu mungkin yang temen aku di Bandar Lampung nanti yang akan buka. Yang akan buka ya. Wah, kita nantikan loh, Kak Abdi. Kalau misalnya nanti sudah beneran terbentuk sekolahnya yang beneran berbentuk formal Kak atau memang kursus freestyle soccer yang apa private atau yang mana kabarin kita ya Kak Abdi ya. Tuh ada mau Oke. kas bendol ngomong sukses selalu Mas. Oh Semoga semua cita-cita Mas Abdi tuh tercapai ya. Mas Abdi, amin. artinya kan freestyle soccer ini menjanjikan juga ya. Karena awalnya hobi terus iseng-iseng kalau kita berkaca dari Kak Abdi nih ya, Mas Abdi kan artinya freestyle soccer ini peluang juga untuk anak-anak muda menggapai cita-cita karena kan itu ternyata ada lombanya bahkan sampai ke ajang internasional pun ada gitu ya. Kak Abdi Ya, eh, untuk adik-adik nih yang mungkin ini ada tantenya yang nonton atau juga kakak yang nonton dan terus mau mengarahkan adik-adiknya atau anaknya ke arah yang positif terus ikut freestyle soccer apa sih yang harus dipersiapkan Kak Abdi? yang jelas yang pertama mungkin semangat ya. Semangat untuk ibaratnya memulai sesuatu yang menantang gitu. Jadi freestyle soccer ini kan salah satu olahraga yang dikatakan ekstrim ya. Jadi ekstrim. Jadi mungkin itu pertama semangat,
kedua mental yang harus kuat, eh, yang ketiga ya niat ya. Kalau sesuatu Oke, itu nggak ada niat ya mungkin nggak bisa berjalan. Jadi nggak mungkin mungkin itu. berjalan. Nah, Kalau ya, dulu modal awal Kak Abdi itu apa? Benar-benar hanya niat, mental, dan memang keseriusan belajar, atau memang lingkungan Kak Abdi juga mendukung untuk Kak Abdi ikut freestyle soccer? oke. Jadi memang aku sukanya olahraga yang ekstrim ya. Jadi mungkin dari dikatakan semangat ya pasti semangat. Mungkin dari hobi ya hobi lebih ke hobi. Oke, Heeh. Jadi aku sarankan buat teman-teman, buat anak-anak muda daripada hal-hal yang negatif, mending ke hal-hal positif yang kalian benar. suka apapun itu ya. Terutama kalau bisa ya yang freestyle, freestyle soccer ya. Jadi dengan kalian bisa eh, berolahraga atau melakukan aktivitas yang positif, itu akan berdampak positif juga ke kehidupan kalian gitu. Contohnya aja kayak freestyle soccer ini. Aku selain jadi atlet, aku juga bisa jadi konten kreator gitu. Jadi eh, Oke. luas ruang lingkupnya. Bisa buat Karena sehat dan juga buat penghasilan juga tentunya. oke, jadi tuh kreatif juga Kak Abdi ya, nggak mau berhenti hanya di freestyle soccer aja, tapi dimanfaatkan juga untuk berbagi trik, tips ke teman-teman yang mau main freestyle soccer. Ada yang Ya, nanya nih Kak Abdi, Ilham Nabila 21, trik biar skill main futsalnya hebat. Gimana ya Bang? oke, siap. Gimana? Jadi futsal itu identik dengan olahraga grup ya, maksudnya olahraga tim. Jadi buat biar trik skillnya biar keren, utamakan tim. Kemudian berlatih dengan giat, terutama skill-skill dasar dulu yang harus dikuasai, seperti Oke, cara passing atau cara passing yang baik, atau cara shooting yang baik, bagaimana gitu. Jadi yang utama itu utamakan tim. Kalau untuk futsal ya. Tapi kalau untuk freestyle ya itu tadi kreativitas, kemudian hmm, apa namanya trik yang bagus itu harus dikuasai dengan baik. oke. Tapi kalau bicara tentang freestyle soccer itu kan artinya kebebasan ya. Ada kreasi di sana, ada Ya, kreativitas di sana, ide, inovasi itu gabung jadi satu di situ ya di permainan bola freestyle soccer. Nah, semua hal yang ada di situ tuh idenya dari mana sih kayak Abdi? Atau memang ada teknik-teknik tersendiri atau memang itu kayak improvisasi aja? ya, jadi aku jelasin dulu tentang trik ya. Jadi trik itu Hmm. ada bermacam-macam. Khusus Hmm. freestyle itu, jadi ada trik upper. Upper itu bagian kepala sampai pundak, sampai dada ya, itu upper. Trik kemudian ada yang sit down itu sambil duduk. Kemudian ada ground move. Ground move itu main di tanah atau di lantai. Kemudian blocking. Blocking itu seperti main jepit-jepit. Acrobatic style itu ada kayak salto, kayak handstand segala macam. Jadi ada transisi juga. Transisi itu bergulir dari kaki ke kepala atau dari kepala bergulir ke kaki dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan triknya ini apa namanya termotivasi dari bermacam-macam gaya. Jadi bisa dari acrobatic style yang salto-salto tadi atau dari misal kita bisa sit down dari duduk, dari tidur juga bisa. Jadi luas cakupannya gitu. Oke, jadi memang banyak ya triknya ya. Tapi kalau bicara trik tuh kayaknya memang sukar-sukar ya Kak Di, atau enggak juga kalau sudah sering latihan? Ya, jadi buat pemula itu jangan mikir sulit atau apa sukarnya dulu. Jadi lakukan aja, mengalir aja. Mungkin dari trik dasar dulu, nanti lama-lama termotivasi untuk melakukan trik berikutnya. Jadi Oke, terkesan kalau untuk di perlombaan menantang. trik apa tuh yang kira-kira poinnya paling besar Kak Di? Oke, jadi sebenarnya triknya itu bisa dikatakan seimbang semua ya, dari kaki ke kepala, dari main kepala, dari akrobatik. Jadi
komponen-komponen itu digabungkan jadi satu. Jadi kalau untuk jadi juara itu tidak monoton hanya satu trik saja. Jadi harus bisa menguasai semua trik, kemudian digabungkan sehingga menjadikan sebuah eh, trik atau sebuah tontonan yang Variasi menarik. ya. Mm. Ya. Kak Abdi, durasi waktu bermain kalau di perlombaan freestyle soccer itu berapa lama sih? Jadi sekitar 1,5 menit ya. Jadi misal satu lawan satu nih, eh, Ya. yang orang yang satunya itu 30 detik, kemudian 30 detik lagi selama Hmm. 3 kali pengulangan. Jadi sekitar berapa tuh? Oke. 30, 30, 30, sekitar Satu satu setengah menitan menit ya, lah. Ya, menjadi satu setengah ya, menitan. kurang lebih seperti itu. Oke, dan itu bebas ya Kak Abdi. Gimana sih kita ngelihat lawan kelemahannya di mana Kak? Atau penilaian dari freestyle soccer itu yang dinilai apa aja Kak Abdi? Jadi jurinya itu ada 3 ya. Yang pertama dia tuh nilai trik originality. Jadi ke original triknya itu yang mana, yang condong yang mana gitu. Terus yang kedua kreativitas dan yang ketiga itu nilai jatuh bolanya atau enggak. Jadi bolanya kalau jatuh itu nilai min gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai jatuh ke tanah bolanya gitu. Oke, Nah, Kak Abdi artinya originalitas trik itu kita buat sendiri atau memang gimana tuh? ya, jadi setiap freestyler itu punya keoriginalitasnya masing-masing ya. Jadi ada yang sukanya main akrobat terus, salto-salto misal. Ada yang satunya cuman main di kaki doang gitu. Maksudnya condongnya gitu ya. Jadi dari situ ngeliat ke originalitasnya atau tidaknya. Oke, Kak Abdi kalau sampai di hari ini kan Kak Abdi dulu 5 orang tuh ya yang benar-benar ngerasa bahwa itulah freestyle soccer yang beneran tuh ya, yang beneran berjuang belajar bareng-bareng. Lima-limanya tuh sekarang tersebar di mana aja tuh? Mungkin udah ada yang ke kancah nasional juga seperti Kak Abdi atau memang masih bermain di ranah lokal juga? Ya, jadi ada temen aku juga, satunya itu Fajar Firmansyah. Dia juga salah satu juara juga di Indonesia ini. Cuman Oke. sekarang mungkin dia udah ibaratnya dia juga udah menikah, udah ibaratnya mau pensiun lah gitu. Jadi Oke. ada eh, satu orang lagi ada yang ibaratnya prestasinya juga banyak gitu. Kalau Oke. yang lain Jadi itu ini masih dalam tahap pembelajaran ya. Dia ikut kompetisi, cuman mungkin untuk ke juara itu masih kecil. Jadi untuk melatih mentalnya aja, jam terbangnya gitu. Oke, kalau Kak Abdi nggak usah diragukan lagi ya. Kak Abdi, ini bicara freestyle soccer itu kan menarik. Artinya ada ide di sana, kreativitas dan lain-lain ya. Ada originalitas juga ternyata yang dinilai. Kalau untuk anak-anak muda ya yang suka main bola tuh, gimana sih Kak Abdi? Ajarin dikit aja, mungkin kasih tips dikit aja gimana tuh caranya main bola supaya bolanya tuh nggak jatuh ke tanah gitu. Diapain sih bolanya kok bisa 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 bermain di bagian tubuh gitu gimana tuh caranya? Caranya konsentrasi. Jadi ketika bola itu sudah di apa? Ibaratnya di juggling atau eh, dikuasai kita ya, itu jangan lepas konsentrasinya. Kalau kita lepas sedikit saja, itu kemungkinan jatuh itu besar gitu. Jadi yang Oke. pertama itu, kedua emang harus latihan yang sering ya. Kalau bisa satu hari itu ya paling sedikit 1 jam lah buat latihan gitu. Diulangi terus itu trik katakanlah trik around the world ya, memutari bola dalam satu waktu. Jadi itu diulang-ulang terus sampai berkali-kali, mungkin 10 kali Oke, repetisi. yang muter gitu ya bolanya ya. Ya, jadi yang ya itu konsentrasi yang paling utama. Oke, artinya kan triknya banyak ya freestyle soccer ini Kak Abdi. Bukan bukan hanya satu atau dua teknik aja, ada punya banyak teknik main freestyle soccer. Menurut Kak Abdi sendiri, kalau buat yang pemula nih, mungkin ada adik-adik kita yang mau bergabung atau ada niatan suka di dunia futsal, terus mau coba yang freestyle soccernya. Apa sih Kak Abdi yang harus dipersiapkan selain mental, terus juga belajar tentu dan lain sebagainya? Apa yang harus dipersiapkan? Apakah beli bola yang mahal-mahal atau beli
dulu alat-alat baju-baju yang mendukung untuk kemudian PD gitu ya, olahraga atau ke stadion mungkin untuk berlatih dan berkumpul bersama teman-teman. Apa sih kalau Kak Abdi dulu tuh gimana belajarnya? Jadi di dalam freestyle soccer itu ada kayak apa sih, semacam kata-kata gitu. All you need is a ball. Jadi yang kamu butuhkan hanyalah sebuah bola untuk Oke. memulai sebuah freestyle. Jadi sebenarnya yang paling dibutuhkan cuma bola. Kalau masalah mungkin belum punya uang nih mau buat beli sepatu atau beli ini, Mm-mm. beli baju atau apapun, ya bisa kan pakai tanpa sepatu pun bisa gitu. Jadi paling utama bola. All you need Oke. is a ball. Jadi yang paling penting adalah bolanya, terus kemauan untuk belajarnya ya. Ya, Bang Abdi mau. ada yang komen tuh, Nabil Vikenzo, Bang Abdi, Ya, gitu. Bang Abdi banyak ya oh iya, fansnya ya. betul. Kalau kalau menurut Bang Abdi sendiri di Bandar Lampung ya, khusus Lampung lah ya, kita lihat di Lampung kan, Bang Abdi juga adanya di Metro tuh domisilinya. Kalau untuk di Lampung sendiri, freestyle soccer tuh sampai hari ini bukan hanya perkembangannya ya kan, kalau Bang Abdi bilang tadi sudah ada komunitasnya, sudah mulai ramai orang-orang yang berkumpul. Kalau untuk kejuaraannya freestyle soccer ini menurut Bang Abdi ada peluang bisa ikut ke kancah internasional kah? Atau mungkin sampai di hari ini Bang Abdi masih ya realistis bahwa ya di nasional dulu kita masih memang belum siap SDM-nya untuk ke internasional, gimana tuh Bang Abdi? Sebenarnya kalau dikatakan siap, siap sih sebenarnya. Cuman itu tadi mungkin keberuntungan juga mempengaruhi di situ. Kadang kita Oke. lawan yang di sana, kemudian belum beruntung, ya akhirnya belum bisa mewakili. Cuman kalau dikatakan SDM-nya siap, siap. Dan Oke. kemungkinan untuk join ke internasional sangat besar. Sangat mungkin ya, Bang Abdi ya. Mungkin. Artinya Bang Abdi, apa ya kan kita tuh suka suka nggak tahu prestasi saudara sendiri di tanah kampung sendiri ya Bang Abdi. Ini kan artinya potensi saudara-saudara kita khususnya di Lampung dan khususnya Bang Abdi yang memang domisilinya di Lampung ini luar biasa ya potensi yang dimiliki hingga bisa mampu percaya yakin bisa ikut di kancah internasional. Kalau di daerah-daerah lain ya Bang Abdi, menurut Bang Abdi apa sih kelemahannya sehingga Lampung nih punya potensi yang lebih besar gitu. Menurut pandangan Bang Abdi apa tuh? Kelemahan dalam segi skill ya, mungkin skillnya mungkin belum memenuhi kriteria untuk ke internasional gitu, jadi bisa dikatakan ya belumnya di situ. Cuman ada beberapa daerah yang dikatakan skillnya, ada Bang Ardi ya, itu sudah sering banget ke internasional, dia orang Bogor. Kemudian ada Ade, ada Ari dari Jakarta juga, Oke, itu berarti artinya sampai hari ini Lampung dan Jakarta ya yang terlihat nih di freestyle soccer kancah nasional bahkan nanti insya Allah amin di internasional. ya. Wah, Lampung, keren. Jakarta, sama Bogor. Lampung, Jakarta sama Bogor. Ya, itu Wah, keren ya Bang. sering ini sering ketemu di partai semifinal, dari final juga sering ketemu. Jadi itu mungkin lawan Ah, beratnya gitu. lawan beratnya Jakarta, Bogor, dan Lampung ya. Keren Ya, banget Bang Abdi. Kalau Bang Abdi lomba tuh ya untuk teman-teman juga yang mungkin menonton ini ya, terus juga tertarik memasukkan mungkin anaknya, adiknya ke freestyle soccer supaya kan itu olahraga otomatis juga melatih fisik ya Bang Abdi ya. Kalau Bang Abdi jalan tuh ya, jalan ke perlombaan sampai ke kancah nasional, lomba di nasional sana tuh yang nemenin ada tim kah atau Bang Abdi memang sendiri membawa nama Lampung dan yakin bahwa pasti bakalan menang tuh? jadi ada timnya Kak. Jadi sebenarnya dia itu juga freestyler. Cuman kita kan di Lampung ini sudah ada apa namanya, eh, komunitas yang resmi ya. Itu namanya Indo F3 Lampung atau Indonesia Freestyle Soccer Federation dari Lampung. Jadi ada timnya gitu. Jadi seperti dia yang ibaratnya ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin proposal, ngurusin itu. Jadi ada timnya. Oke, jadi kita tergabung di situ ya Bang Abdi ya. Ya. Oh ya, Dan saran itu buat bebas ya, semua orang bisa tuh ikut gabung di komunitas itu Bang Abdi. bebas. Ya, jadi saran buat teman-teman yang mau bergabung bersama Indonesia F3 Lampung,
itu kita latihan setiap hari Minggu di lapangan Stadion Pahoman, Stadion Pahoman Oke. Bandar Lampung. Jadi bagi kalian yang ingin join atau ikut latihan bisa DM ke Indo FC Lampung atau ke Instagram aku sendiri ya. Ya, Oke, Bang Abdi, kalau dibilang freestyle soccer kan artinya apa? Ada kebebasan di sana ya, kita bebas untuk bergaya seperti apa aja. Dan modal utamanya tuh latihan fisik yang seperti apa sih Bang Abdi supaya kuat, konsentrasinya terjaga kan karena tentu konsentrasi nggak mudah ya Bang Abdi untuk menjaga konsentrasi, apalagi harus menjaga bola agar tidak jatuh ke bawah. Itu gimana tuh Bang Abdi? Apa latihan fisik mungkin yang harus dijalankan setiap hari? ya mungkin kalau latihan fisik ke dasarnya seperti buat ngelatih ininya ya, apa daya tahan mungkin kayak lari pagi, mungkin bisa push up, pull up gitu. Atau apa namanya? Kayak gelantungan gitu sambil ya pull up ya namanya. Jadi kalau untuk latihan fisik itu buat daya tahan. Kemudian untuk skillnya sendiri yaitu tadi mungkin lebih banyak bersentuhan dengan bola secara langsung. Jadi dengan mungkin kalau bisa tidur pun sama sama bola gitu. Nah, itu Biar yang Bang Abdi lakukan ya. ya ya jadi buat mendapatkan suatu apa ya namanya? Apa sih? Feel ya. Chemistry ya sama Sejiwa bola. ya, chemistry. Jiwa. Ya itu harus menyatu gitu. Jadi kalau bisa tidur pun sama bola. Tidur pun Ya, harus sama bola. Sobat Dian itu tips loh dari Bang Abdi loh. Bisa bisa itu mencapai asli asli. perlombaan dan menang di kancah nasional tidurnya sama bola berarti Bang Abdi ya. Ya, ya Artinya kurang kan lebih apa? Kita harus benar-benar berdampingan sama bola ya Bang Abdi supaya mungkin. supaya mainnya juga bagus, terus juga konsentrasi yang paling penting tetap terjaga. Bang Abdi, tips dong, tips supaya kalau tadi kan trik-trik yang Bang Abdi kasih tuh ya, ada trik ini, trik itu banyak ya triknya. Tentu untuk yang pemula dan awam seperti Suci itu tidak akan pernah mengerti kalau nggak belajar dulu kita ya. Tapi kan Ya, kita percaya nih yang nonton kita atau juga nantinya yang akan menonton siaran langsung kita ini pasti ada yang tertarik dengan freestyle soccer. Untuk tips agar kemudian bisa menang sampai kancah nasional atau untuk pemula yang biar pede mainnya dan ikut bergabung ke komunitas apa sih dari Bang Abdi? tipsnya ya untuk bergabung ke komunitas. Tipsnya agar pede bisa ikutan di freestyle soccer dan bisa menang ngikutin jejaknya Bang Abdi tuh apa tuh tipsnya? Ya, yang pertama kita tidak terlepas dari maksudnya setiap orang punya agama masing-masing. Jadi Ya, spiritualitasnya itu ditingkatkan lagi. Jadi ibadahnya mungkin lebih harus kuat lagi dengan kita berdoa, kita sungguh-sungguh. eh, Insya Allah pasti dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin dari segi waktunya saja kita memantaskan diri. Yang jelas yang kedua memantaskan diri untuk bisa juara itu eh, skillnya harus dilatih, harus diasah sedemikian rupa supaya bisa pantas. Kemudian untuk PD itu sering-sering ikut lomba. Jadi seperti jam terbang gitu. Jadi mungkin pertama nggak pede nih. Eh, Mungkin yang dikatakan demam panggung gitu. Jadi itu iya. wajar sebenarnya. Jadi untuk melatih itu kita harus sering ikut lomba. Lomba online kah atau lomba apapun itu. Jadi harus sering jam terbangnya itu dibanyakin gitu. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, artinya kan berdoa yang paling penting, terus juga berdoa, belajar, usaha yang giat, dan lain sebagainya. Yang pasti juga usaha bukan hanya mental yang dipersiapkan, tapi juga fisik ya. Ada pull Ya, up, sit up, terus juga lari ya. Bang Abdi tentu ini banyak sekali ya. Namanya juga atlet ya. Ini termasuk di atlet kan ya Bang Abdi ya. Bang Abdi tuh udah masuk di olahraga yang bisa dibilang juga atlet ya. ya, jadi freestyle soccer ini tergabung di salah satu eh, apa namanya cabang olahraga rekreasi ya. Jadi ya termasuk atlet, cuman eh, dikatakan apa ya? Formi ya, forum olahraga rekreasi masyarakat Indonesia. Jadi masuknya Ah, ke rekreasi. Kalau dikatakan atlet ya atlet.
Oke, mantap Bang Abdi, keren banget. Suci sih berharap Suci bisa wawancara Bang Abdi lagi di kesempatan yang lain. Entah itu Bang Abdi sudah membuka sekolah ya, sekolah freestyle, atau Bang Abdi memenangkan prestasi yang juga membanggakan Abdi di schools dan khususnya seluruh masyarakat di Provinsi Lampung ya. Karena tadi Lampung tuh masuk di 3 besar ya di kancah nasional, dan ini berharap tahun-tahun selanjutnya bisa ikut di kancah internasional ya, bisa mewakili Indonesia. Ih, merinding loh Suci loh kalau denger itu ya. Bang Adi, sebelum kita banyak obrolan yang tentunya juga menjadi banyak, tentu ya Suci yakin banget banyak banget di antara sobat Dian yang di benaknya sudah mulai tertarik tuh sama freestyle soccer dan lain-lain. Bang Abdi ada nggak sih masukan, atau mungkin Bang Abdi terbuka untuk siapapun yang ingin mengenal mengenal lebih jauh freestyle soccer di Lampung, atau mengenal lebih jauh trik-trik yang Bang Abdi punya yang bisa diturunkan? Tentu berbagi ilmu itu menjadi amal jariah kan Bang Abdi. Gimana tuh Ya, Bang Abdi ngerespon teman-teman yang mau bergabung atau mau belajar bareng sama Bang Abdi? ya bagi teman-teman yang punya semangat untuk bermain freestyle soccer, ya Indonesia F3 Lampung itu membuka selebar-lebarnya untuk bagi kalian yang eh, ingin belajar, ingin berkembang di freestyle soccer. Kita welcome banget buat kalian yang ingin belajar, yaitu tadi udah disampaikan latihan setiap hari Minggu di Stadion Pahoman, ya. Kemudian yang penting semangat, semangat untuk melakukan sesuatu itu adalah salah satu kunci utama agar kita bisa sukses. Amin, Ya. mantap. Bang Abdi, keren banget. Sebelum kita akhirin ya, ternyata nggak kerasa Bang Abdi kita ngobrol udah hampir 1 jam. Udah Wow. 16.42 nih. Bang Abdi tentu banyak harapan, capaian, dan cita-cita Bang Abdi yang tentunya nanti kita berdoa juga supaya segera tercapai, segera termunajat ya. Bang Abdi, sebelum kita akhirin, Bang Abdi ada nggak sih pesan, mungkin kesan, atau apapun yang mau disampaikan kepada Sobat DN yang menonton di sore hari ini, atau yang nanti juga nonton di siaran ulang kita? Oke, jadi mungkin pesan aja ya buat sobat DN. Mungkin yang olahraga ini nggak cuma freestyle soccer aja. Jadi sobat DN mungkin ada yang suka sepak bola, ada yang suka bulu tangkis, voli dan lain-lain. Itu tetap semangat, pokoknya kejar terus apa yang kamu inginkan dengan semangat, dengan tekad, dengan berdoa, ibadah ya. Kemudian yaitu semangat untuk lebih baik lagi. Jadi apapun olahraganya, apapun yang kalian sukai, terus semangat, jangan pantang menyerah. Mantap. Harus tetap semangat, jangan pantang menyerah, kuatkan berdoa, dan yang pasti juga latihan yang paling banyak ya Bang Abdi ya. Bang Abdi, thank you banget. Aku makasih banget udah Bang Abdi tuh bersedia jadi narasumber kita, berbagi ilmu, berbagi tips, trik, ngenalin freestyle soccer ke kita, khususnya juga masyarakat dan Sobat DN yang ada di Lampung. Thank you banget, kita bangga. Kita bangga punya Bang Abdi di Lampung. Kita bangga Bang Abdi sudah bawa nama Lampung sampai ke kancah nasional, bahkan berharap nanti kita doakan bersama bisa membawa nama Indonesia, bukan hanya Lampung ya, ke kancah internasional. Amin, kesuksesan pokoknya kita doakan selalu menyertai Bang Abdi, dan yang pasti juga kesehatan dan keselamatan. Bang Abdi, thank you banget ya, thank you banget. Suci mewakili seluruh tim Diskursus Network mengucapkan terima kasih, dan mohon maaf kalau misalnya ada yang salah-salah dalam kita berkomunikasi, kan kita sudah beberapa minggu ya Bang Abdi ya berkomunikasi. Ya. Ada Sufiansyah, Maya, hai katanya gitu. Oh Hai iya, juga Sufiansyah, Maya. Kita sudah mau berakhir nih nonton siaran ulangnya ya. Thank you ya Bang Abdi, thank you banget, makasih banget. Semoga semakin sukses dan bisa terus mengharumkan nama Provinsi Lampung. Amin. amin. Thank you Bang Abdi. Thank you. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.